Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini saya akan melaksanakan praktek konseling individual menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi teknik social modeling. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Vela. Ya, selamat pagi Ibu. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Vela. Bagaimana kabar Vela hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Oke, baik. Walaupun dalam keadaan baik, kita harus selalu menaati protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Baiklah Vela, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu sehingga kegiatan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin lewat telepon, bahwa hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ini di rumah saja dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena jadwal ke sekolah untuk kalian kelas 8 itu di hari Rabu dan Kamis. Yang berikutnya, Vela juga merasa lebih nyaman di rumah karena tidak dilihat oleh teman-teman dan guru-guru ya. Ya Ibu, saya malu kalau teman-teman lihat saya. Selama belajar di rumah, kira-kira apa saja kegiatan Vela? Biasa di rumah nonton TV, main HP, belajar, terus bantu mama kerja. Nah, tapi jangan lupa ya, harus luangkan lebih banyak waktu untuk belajar. Jadi berdasarkan laporan dari wali kelas, kamu itu adalah anak yang pintar dan mengerjakan tugas tertulis dan ujian tertulis. Tapi mengapa kalau setiap kali Vela diminta untuk berbicara atau Vela diminta untuk maju ke depan, Vela selalu kelihatan takut, gugup, malu? Apakah betul seperti itu Vela? Iya Ibu. Dalam pertemuan ini, Vela tidak usah takut, tidak usah malu untuk menceritakan setiap permasalahan yang ada dalam diri Vela. Karena di sini Ibu akan menjaga segala kerahasiaan yang akan Vela sampaikan kepada Ibu. Betul loh Ibu, karena saya takut nanti teman-teman dan guru-guru yang lain tahu. Oke, Vela tidak usah takut karena kerahasiaannya akan dijamin. Oleh karena itu, Vela harus secara sukarela, secara terbuka untuk menyampaikan segala permasalahan Vela supaya kita bisa bersama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang Vela alami saat ini. Sekarang coba Vela tarik napas perlahan, kemudian keluarkan. Dengan tenang coba Vela ceritakan apa masalah yang sedang Vela alami saat ini. Begini Bu, yang wali kelas bilang tuh betul. Kalau pas kerja tugas terus ujian tulis, saya mendapat nilai baik, tapi pas guru suruh maju ke depan, saya kayak rasa percaya diri ada begitu Ibu. Kira-kira penyebab rasa takut dan malu yang Vela alami saat ini itu berasal dari diri Vela sendiri atau memang karena Vela tidak menyukai guru atau tidak suka terhadap mata pelajaran? Kayaknya dari diri sendiri. Oke, Ibu mengerti. Jadi permasalahan yang Vela alami saat ini adalah permasalahan pribadi yang berkaitan dengan rasa percaya diri, di mana Vela tidak berani untuk berbicara di depan orang banyak. Berdasarkan permasalahan yang Vela alami saat ini tentang kurangnya percaya diri berbicara di depan banyak orang, Ibu mencoba menerapkan pendekatan RIBT dengan teknik social modeling. Jadi sebentar Ibu akan memberikan sebuah video pendek kepada Vela untuk Vela tonton. Kemudian Vela harus mempraktekkan sesuai dengan video yang telah Vela tonton sebelumnya. Apakah bisa? Siap. Baik Vela, seperti yang sudah Vela ceritakan di awal bahwa permasalahan yang Vela alami saat ini yaitu masalah kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang ya. Kira-kira mulai kapan Vela merasa tidak percaya diri? Mulai semester 1 kelas 7. Semester 1 kelas 7. Baik, coba bisa Vela ceritakan bagaimana awal mula sampai Vela merasa tidak percaya diri seperti sekarang? Begini Bu, pas MOS kakak senior tiba-tiba pilih saya maju ke depan untuk mewakili teman-teman.
Tapi pas maju ke depan salah omong. Jadi teman-teman menertawakan saya, terus saya malu dan rasa percaya diri saya tidak ada, Ibu. Apakah setelah kejadian itu setiap kali Vela berbicara di depan banyak orang, Vela selalu ditertawakan? Tidak juga, Ibu, hanya saja saya malu terus grogi, rasa percaya diri tidak ada, Ibu. Ibu paham dengan apa yang Vela rasakan saat ini. Ibu juga mengerti dengan apa yang Vela alami saat ini, di mana Vela takut untuk berbicara di depan banyak orang. Mungkin karena masa lalu Vela yang pernah ditertawakan oleh teman-teman pada saat Vela berbicara, dan Vela juga selalu dihantui oleh pikiran-pikiran negatif. Ya, Ibu, mungkin begitu, terbawa dari masa lalu, makanya sampai sekarang seperti itu, Ibu. Apa yang Vela ceritakan kepada Ibu tadi, Vela sampaikan kepada Ibu tadi, itu sudah benar-benar terjadi, atau hanya pikiran-pikiran negatif Vela saja yang berpikir bahwa orang-orang pasti akan menertawakan Vela, atau itu hanya perasaan Vela? Tidak juga, Ibu, hanya mungkin pikiran saya saja yang begitu. Jadi Vela, semua itu memang tidak akan terjadi, karena itu hanya pikiran Vela saja, perasaan Vela saja. Merasa ditertawakan, merasa tidak percaya diri untuk berbicara depan banyak orang, merasa takut, ragu, malu, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi ketika kita berpikiran negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Tetapi kalau kita berpikiran positif, maka hasilnya pun akan positif. Paham ya? Iya, paham, Ibu. Apakah Vela sudah bisa mengetahui dampak atau akibat buruk apa yang bisa Vela alami kalau Vela terus-menerus merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang? Saya kurang aktif dalam kelas, kurang berpendapat, dan juga berdiskusi kelompok. Nah, kalau Vela selalu mengingat kejadian-kejadian di masa lalu, selalu berpikiran negatif seperti itu, maka bukan hanya kehidupan Vela saat ini saja yang terganggu, tapi kehidupan di masa yang akan datang pun terus terganggu. Jika keadaan ini Vela akan terus merasakan seperti itu. Jadi Vela harus bisa merubah pikiran negatif Vela, atau Vela harus bisa move on. Nah, paham ya? Iya, paham, Ibu. Bagaimana, Ibu, supaya saya bisa keluar dari masalah ini? Oke, jadi baik Vela. Tujuan konseling kita hari ini itu, yang pertama, Vela bisa mengetahui dampak dan penyebab dari rasa kurang percaya diri untuk berbicara di depan banyak orang. Yang kedua, kita harus mampu mengubah pemikiran-pemikiran irasional menjadi rasional. Yang ketiga, Vela harus bisa mengembangkan rasa percaya diri dalam diri Vela. Hal pertama yang Vela harus lakukan itu di sini, Vela harus mampu mengubah pemikiran irasional menjadi rasional. Vela tinggalkan pikiran-pikiran negatif Vela, Vela harus berpikiran positif. Jadi sekarang Vela harus berpikiran positif, bahwa Vela bisa, Vela mampu. Apakah Vela pernah mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut dari diri Vela? Pernah, Ibu, tapi tiap kali mau maju ke depan, satu rasa ketakut, malu, grogi, dan rasa percaya diri itu tidak ada. Baik, mari sekarang kita sama-sama melakukan teknik social modeling. Apakah Vela punya tokoh idola yang Vela senangi? Belum ada, Ibu. Ibu punya beberapa tokoh wanita Indonesia yang sangat menginspirasi. Ada Najwa Shihab, ada Mary Riana, ada Dian Sastro. Kira-kira dari ketiga tokoh ini, Vela mau pilih yang mana? Mary Riana saya, Ibu, karena pernah nonton di story WA dan Facebook. Oke, video dari Mary Riana ya. Kamu adalah seseorang yang istimewa. Saat ini juga saya ingin kamu ingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apa kata mereka. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Kamu pintar. Kamu tangguh. Kamu adalah sosok yang unik. Kamu layak untuk mendapatkan itu semua. Dan jangan pernah hilang harapan hanya karena kamu mengalami kegagalan. Kamu sangat berharga karena Tuhan mengatakan bahwa kamu berharga. Walaupun kamu tidak sempurna, kamu tetap berharga. Sudah selesai menonton video dari Mary Riana ya? Iya, sudah. Di video yang tadi Vela sudah tonton, kira-kira apa yang Vela lihat di sana? Yang saya lihat, Mary Riana tuh perempuan yang percaya diri,
hebat, dan saya suka cara bicara dia. Sekarang Ibu mau Vela membaca teks yang telah Ibu siapkan ini, tetapi Vela harus meniru gaya berbicara dari Meridiana, di mana Vela harus lebih percaya diri, membaca dengan lantang dan suara yang keras. Jadi sekarang Ibu beri Vela waktu 5 menit ya. Oke, apa Vela sudah selesai berlatih? Ya sudah Ibu. Bisa tampil sekarang? Ya bisa Ibu. Jadi Vela anggap saja Ibu tidak sendirian di sini. Di belakang Ibu tuh anggap saja ada banyak teman-teman Vela yang sedang menanti untuk menyaksikan penampilan Vela hari ini. Kita coba ya. Ya. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Vela dari kelas 8D. Virus corona merupakan salah satu ancaman berbahaya saat ini karena telah mewabah hampir di seluruh belahan dunia. Terima kasih dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Oke, terima kasih Vela. Oke, tadi Vela sudah mencontohkan bagaimana membaca teks dengan menjadikan Meridiana sebagai contoh. Sekarang Ibu mau Vela membaca teks sendiri. Bisa? Ya bisa Ibu. Oke, silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona mulai dari diri sendiri dengan menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima menjauhi kerumunan. Terima kasih dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Oke, luar biasa. Vela saat ini setelah Vela mencoba membaca teks versi Meridiana dan versi diri Vela sendiri. Saya merasa percaya diri dan tidak takut lagi. Oke. Ya, Ibu juga tadi melihat kamu sangat luar biasa. Tapi jangan puas dulu ya. Kalau pulang nanti Vela coba berbicara atau berlatih berbicara di depan cermin, supaya Vela dapat menampilkan diri Vela yang percaya diri itu lebih bagus lagi. Jadi Vela harus buktikan kepada orang-orang, teman-teman yang pernah menertawakan Vela bahwa Vela itu bisa, Vela itu mampu untuk menjadi pribadi yang percaya diri. Bisa ya Vela? Ya bisa Ibu. Luar biasa Vela, kamu sudah punya semangat. Sekarang Ibu akan memberikan lembar evaluasi hasil. Vela isi pada kolom yang telah tersedia sesuai dengan petunjuk yang tadi sudah Ibu jelaskan. Setelah Vela mengisi lembar evaluasi hasil, Ibu punya lembar kerja peserta didik atau LKPD yang harus Vela kerjakan. Ini berupa tabel. Jadi tabel ini Vela isi kalau Vela berbicara di depan orang banyak. Misalnya besok ada pelajaran bahasa Indonesia, Vela disuruh untuk tampil ke depan atau guru meminta Vela untuk berbicara, silakan Vela isi hari dan tanggal. Terus waktunya waktu pada saat jam pelajaran tersebut. Jadi tidak harus di sekolah, di luar sekolah pun bisa. Perasaan apa yang Vela alami saat itu diisi pada kolom perasaan. Isi secara jujur sesuai dengan keadaan atau perasaan Vela saat itu saat Vela berbicara di depan banyak orang. Pulang dan silakan isi sesuai dengan keadaan Vela yang sebenarnya. Baik Vela, sejauh ini kira-kira bagaimana perasaan Vela saat mengikuti konseling dari awal tadi hingga pada saat ini? Di awal tadi saya belum merasa percaya diri, tapi saat ini saya sudah rasa percaya diri. Ibu sangat senang mendengarnya dan Ibu sangat yakin kalau Vela itu bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri lagi. Kita juga sudah menjawab tujuan konseling kita pada hari ini, namun kita dibatasi oleh waktu ya Vela. Jadi kegiatan kita harus kita akhiri sampai di sini. Namun kalau ada hal-hal yang Vela rasa belum kita bahas dalam pertemuan ini, Vela bisa hubungi Ibu lagi, nanti kita rencanakan pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi. Iya siap Ibu. Siap, oke baik. Sekarang kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan waktu kami mati. Amin.
Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih juga atas kerjasama yang luar biasa hari ini. Sekarang Vela boleh kembali ke rumah. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Salam juga untuk keluarga di rumah ya. Ya, terima kasih juga Ibu sudah mau membantu saya. Oke, sama-sama Vela. Selamat siang Vela.